RRI Indonesia Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bengkalis di mana saja berada. Kembali kita bersua di pagi hari ini Kamis 27 Juli 2023 dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa bersama saya Maimunah Ismail. Ya, untuk setiap Kamisnya pendengar kami hadir menemani Anda bersama ICMI Kabupaten Bengkalis. Dan diketahui juga pendengar, untuk Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ini Anda juga bisa menyaksikan dan mendengarkan melalui live streaming Facebook RRI Bengkalis, dan juga Anda bisa saksikan dan dengarkan juga melalui YouTube RRI Bengkalis. Baik pendengar, alhamdulillah sudah hadir pagi hari ini seorang narasumber ya, yang akan menemani hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabar sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik ya, mudah-mudahan juga pendengar kita pagi hari ini dalam kondisi yang sama, sehat juga, dan juga bisa bersama kita di pagi hari ini dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah, suatu tema yang sangat menarik ya. Pesantren ini yang merupakan sebagai lembaga pendidikan ya, terutama juga yang ada di Indonesia. Sebenarnya apa sih Pak pesantren ini Pak? Silakan. Bicara namun pesantren telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan. Kita lirik juga sebagai salah satu pola pendidikan terbaik di Indonesia, bahkan mungkin dunia ya. Yeah. Terkait dengan pesantren ini juga, kalau bicara tentang sejarahnya, tentu kita akan bicara tentang, tidak terlepas dari berbicara tentang dakwah Wali Songo ya. Artinya Islamisasi dalam tubuh pesantren, pondok pesantren, akhirnya menghasilkan pondok pesantren. Dan sampai saat ini pondok pesantren jumlahnya puluhan didengar, tapi sering kita dengar. Dan kiprahnya terhadap pendidikan Indonesia itu tidak bisa kita ragukan lagi gitu. Nah, jadi ada sejarahnya pendirian suatu pondok pesantren ya. Dan kalau kita melihat ini dari mana ini Pak Zulpan? Oke. Pondok pesantren itu izin operasional itu dari Kementerian Agama. Jadi memang hak veto dari pondok pesantren sebenarnya itu ada di Kementerian Agama. Bahkan di setiap kantor Kementerian Agama di kabupaten itu ada nama satu kasih yang namanya Kasih Diniyah dan Pontren. Nah, jadi ngurusi diniyah itu ya seperti informal, MDTA dan segala macam, dan pondok pesantren. Untuk izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ini kalau secara unsur ya. Yang pertama ada kiainya atau gurunya, yang kedua ada santrinya atau siswa ya, yang perlu ada dalam sebuah pesantren. Tapi yang paling menjadi syarat utama, urutan pertama begitu kan, sebelum adanya asrama santri, ini apa yang harus dipenuhi dulu begitu? Iya, tentunya kalau kita bicara tentang sejarah, tentu harus lebih dahulu gurunya, kiainya. Guru, ya. Baik. Jadi kiainya ada, kemudian datanglah para santri, disiapkan tempat tinggalnya, jadilah sebuah pondok pesantren seperti itu. Oke. Nah, kalau sederhananya seperti itulah. Oke, kalau Bapak kan juga selaku sebagai pimpinan pondok pesantren Ikromul Quran Bengkalis ya. Nah, ini sebelum terbitnya izin, apakah dari kementerian ataupun mereka mensurvei terdahulu begitu? Yeah. Ini Pak Zulpan. Yeah. Tentu ketika pemberian izin operasional tentunya didahulukan dengan beberapa survei. terkait dengan di mana tempat tinggal, siapa gurunya,
kemudian siapa yang menjadi santrinya. Tentu itu menjadi sebuah hal yang mutlak ya, yang perlu ada dalam sebuah pesantren sebelum diterbitkan izin operasional dari Kementerian Agama. Seperti itu. Nah, kalau hal itu sudah dilakukan, tentu kan ya pesantren untuk aktivitas pendidikan tentu kan membutuhkan suatu biaya operasional begitu. Apakah itu termasuk di survei juga? Ini suatu pesantren yang akan mendirikan yang melaksanakan kegiatan, apakah nanti dana operasionalnya muncul? Jadi kalau di Kementerian Agama hal-hal seperti itu belakangan perlu ada gitu. Perlu ada memang. Berapa lama ini sudah berjalan dan ada kemungkinan untuk bisa berlanjut atau berkembang tidak gitu. Jadi itu mungkin menjadi sebuah survei langsung daripada dari Kementerian Agama itu sendiri. Jadi memang tidak ujuk-ujuk berikan izin gitu, tidak. Itu kan tidak harus ada survei terlebih dulu. Iya, survei. Nah, apalagi kan ini juga menyangkut dengan gurunya ya, kesejahteraan masyarakat juga. Apakah pesantren ini nanti sanggup nggak bayar gajinya begitu kan? Iya. Tadi pembiayaan pendidikan. Iya. Nah, jadi operasional pendidikan yang ada di pesantren tentu harus dipertanyakan juga dari mana asalnya dan segala macam. Yeah. Jadi memang. Nah, kalau sejauh ini Pak Zulpan untuk mendapatkan izin operasional dari akan melakukan pendirian suatu pesantren, ini lama nggak urusannya begitu agar segera turun atau bagaimana begitu? Iya, memang kalau kita bicara tentang izin operasional lama atau tidaknya, tentunya penilaian itu yang akan menjadikan standar. Kemungkinan besarnya tidak akan diberikan izin. Nah, mungkin banyak faktor lah kan. Jadi yang perlu dipertimbangkan selain kiainya ada, siswanya ada, kemudian ada tempat tinggal yang layak ya. Yeah. Karena memang tempat tinggal yang layak bagi sebuah pesantren itu mutlak diperlukan. Karena ini pendidikan bukan hanya memberikan rasa pendidikan bukan hanya memberikan rasa aman ya, artinya aman dalam tanda kutip aman untuk dididik, atau juga dia harus juga aman untuk ditinggali gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang harus diperhatikan juga dan juga sebagai persyaratan untuk mendirikan suatu pesantren. Nah, kalau boleh tahu di pesantren ini mata pelajaran apa saja ini yang diterapkan di dunia pendidikan di pesantren ini, Pak Zulpan? Berbeda dengan sedikit mungkin daripada yang ini ya, yang diajarkan di sekolah-sekolah formal. Ciri khas pesantren sebenarnya ada di kitab kuningnya. Nggak ada barisnya begitu ya? Bukan Arab Melayu, bukan. Arab memang Arabnya. Oh, memang Arabnya. Iya. Tapi nggak ada Arab baris. Melayu mungkin kita bisa eja-eja ya. Tapi kalau Arab tentu punya kaidah-kaidah yang perlu kita pelajari sebelum bisa membacanya. Termasuk kepadanya adalah nahwu dan shorof sebagai pendidikan formal begitu tetap diajarkan atau ada keterbatasan begitu Pak Zulpan? Karena memang pesantren adalah pendidikan informal, tentu di pesantren juga ada ya semestinya ada pendidikan formalnya. Nah, pendidikan formal MTS, MA, Rasa Alia. Ada juga pesantren yang hari ini yang lebih memilih untuk pendidikan formalnya adalah SMP atau SMA. Seperti juga dengan Iqramul Quran. Iqramul Quran itu pendidikan formalnya adalah SMP dan SMA. Nah, jadi pilihan itu tergantung kepada pondok pesantren dan dari yayasannya. Jadi memilih formal yang apa gitu. Tapi tetap anak-anak itu diboardingkan, diasramakan gitu. Sebenarnya saya dari awal apa yang Bapak sampaikan tadi itu sangat setuju sekali ya Pak. Karena mungkin kalau berangkat dari sejarah, pesantren kan tidak semata-mata
bersifat vertikal atau sekedar untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi juga boleh dikatakan sebagai bersifat horizontal yang lebih ke masyarakat, lebih kepada kemasyarakatan, itu Pak. Jadi dia itu bermanfaat bagi yang lainnya. Dan bagi santri, belajar dalam bentuk apapun itu adalah sebuah amal ibadah yang pasti berpahala, tetapi mereka malah menciptakan suatu pekerjaan gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan ada anak didik kita, kemudian mereka sudah ada ilmu yang patut mereka berikan kepada masyarakat, ini bagaimana? Jarang sekali memberikan peluang-peluang bagi mereka ini Pak untuk mengembangkan bakat dan ilmu mereka itu di umum. Itu kayaknya mereka dikasih peluang program-program lainnya gitu Pak, dari pemerintah, dari apa gitu, tambah sehingga orang tahu bahwasanya ini anak pendidik pesantren, mereka punya ekspektasi yang tinggi untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Nah mungkin itu Pak yang saya ingin tanyakan, bagaimana intervensi dari institusi terkait dan apakah pemerintah dalam hal ini Pemda juga mempunyai arah kebijakan seperti itu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Safrizal di Bengkalis. Nah, silakan ditanggapi Pak Zulpan. Itu bisa berkembang dengan baik di Bengkalis ini. Ada perda yang telah ditetapkan, itu Perda nomor 5 tahun 2022 tentang fasilitas pesantren. Itu sudah memberi, hal ini sudah dilaksanakan, sudah dibuat, tinggal lagi mekanisme dan segala macamnya itu untuk mendapatkan bantuan dan segala macam, mungkin itu perlu digesahkan untuk diketahui oleh semua yang bisa mendapatkan bantuan tersebut. Terkait dengan peluang lain, saya rasa pemerintah daerah telah memberikan juga ruang bagi, dan itu kebanyakan adalah alumni pesantren. Bahkan sebelum ini pun Mesir. Jadi memang beberapa langkah sudah dilakukan, kebijakan dari pemerintah daerah. Makanya Perda nomor 5 tersebut itu mungkin menjadi sebuah jawaban bagaimana pemerintah daerah sudah berbuat untuk bagaimana mengembangkan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bengkalis. Seperti itu. Baik, ya demikian ya Pak Safrizal, dan sudah terjawab ya. Pendengar, Anda bisa gabung juga bersama kami di 082388364742. Bisa juga ya dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Suhaimi, dalam Banten. Iya, dengan Bapak? Pak Suhaimi, dalam Banten. Pak Suhaimi di Banten. Silakan Pak Suhaimi, pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak untuk masalah pesantren. Untuk Kabupaten Bengkalis cukup banyak Pak. Apalagi di pulau ni. Pulau ni kalau tak salah saya 5. Tapi kontrol dari Depak itu tak ada Pak. Apakah kesihatan, apakah pelajaran, itu bagaimana coba ada. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik ya, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan buat mereka gatal-gatal karena air ini juga merupakan kebutuhan utama begitu ya Pak Zulpan. Silakan. Ini bagaimana pengontrolan dari barangkali departemen terkait seperti yang Bapak sampaikan, kalau melalui kementerian juga kita Bengkalis mungkin Departemen Agama begitu ya. Kemenang begitu, silakan. Kenapa saya ketawa tadi? Karena memang senyum di hati saya. Memang kenapa? Saya ini adalah alumni pesantren. Dan tentu Bapak udah merasakan juga ya. Masalah itu mungkin terjadi di mana-mana saja juga. Artinya itu sebagai benar memang kalau memang masalah air, masalah kesehatan itu perlu juga dijaga. Namun tindakan yang bisa mengurangi, mengurangi kalau misalnya gatal-gatal seperti itu. Tapi memang sebagai sebuah, tak tahu saya. Jadi di pesantren Ikramul Quran ini saya ceritakan karena memang terima kasih Bapak karena pertanyaan yang bagus.
yang berkenaan dengan air. Biasanya gatal-gatal anak itu disebabkan oleh air yang bertakung, artinya ada penampungan air. Maka masalah ini kita langsung atasi, walaupun ada juga. Jadi mandinya tak ditampung air secara lama gitu, yang bisa berakibat gatal-gatal. Ya, bertakungnya air dan membuat Kalau di pesantren saya dulu dibuat sebesar-besarnya untuk rame-rame. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian bak yang disiapkan. Jadi buka keran langsung bisa mandi. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal atau langkah yang artinya Kementerian Agama juga memberikan seruan, memberikan istilahnya kepada pesantren itu untuk bagaimana mereka biar lebih higienis dan lebih sehat gitu. Cuman tidaklah bisa sedetail-detailnya masuk ke dalam pesantren gitu. Oke, baik. Ini sudah terjawab. Yang pastinya suatu cara juga yang dilakukan agar hal itu tidak menjadi suatu permasalahan ya. Karena kalau seandainya santri-santrinya udah sakit nggak bisa belajar begitu, apalagi kalau gatal-gatal begitu. Kita jeda sejenak, nanti akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. RRI Indonesia Channel Inspirasi.